warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya langsung akan mengangkat satu tema, satu pembahasan di mana video yang saya lemparkan sebulan yang lalu kurang lebihnya tentang bagaimana bahaya Marcel. Kemudian saya tutup komentarnya karena banyak yang nggak nyambung. Dan kami dalam persoalan tersebut membutuhkan banyak tenaga untuk membalas komentar-komentar. Jadi daripada seperti itu ditutup komentarnya. Jadi bukan apa-apa, karena tidak nyambung. Ketika kita sampaikan dalam kesempatan tersebut bahwa Marcel ini kadang-kadang berbahaya. Jadi kami mempunyai insting bahwa wah ini kayaknya kok nanti lama-lama akan mudah mengkafirkan nih. Saya akan buktikan sebentar lagi, saya akan buktikan. Ini lama-lama kok kayak yang kaum takfiri itu ya. Yang biasa mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi setiap bid'ah itu dhalalah, sesat, setiap sesat itu neraka. Saya adalah ahli surga, kalian neraka semuanya. Kurang lebihnya begitu pada akhirnya. Saya curiga siapa sih di belakang Marcel? Ini salah satunya. Sekali lagi saya akan berbicara dalam persoalan akidah. Saya tidak akan berbicara tentang bagaimana Marcel dengan misinya mencerdaskan, membongkar kedok, trik-trik sulap atau penipuan yang lain yang disalahgunakan. Saya tidak akan membahas itu. Saya tetap mendukung. Teruskan Marcel seperti itu. Tapi dalam persoalan agama, sekali lagi saya ulang seperti video yang lalu, yang banyak tidak paham tentang itu semuanya. Artinya bukan tidak paham, kurang jeli dengan apa yang kita sampaikan. Beberapa bahasa kita sisipkan untuk memancing adanya tanda-tanda besar. Itu adalah bahasa retorika kami. Kita tutup komentarnya. Nah, saya sampaikan sekali lagi, tapi dalam persoalan agama jangan berani-berani berbicara, apalagi berkenaan dengan akidah. Saya akan membuktikan langsung hari ini kepada Anda semuanya. Jadi kalau misalkan saya buktikan dulu pada waktu tersebut itu masih perkiraan saya, tidak begitu paham saya tentang Marcel, tapi saya sudah mengendus dan apa istilahnya, ada insting yang berbicara, ini kayaknya ada yang tidak beres deh. Ternyata benar. Maka saya sampaikan nasihat pada waktu yang lalu, hati-hati berbicara agama. Inilah pada akhirnya saya akan mempertontonkan waktu dia podcast dengan dokter siapa itu. Dari agama saya sendiri, dalam Islam menyatakan jika ada seseorang yang mengaku bisa melihat jin atau hal goib secara bentuk aslinya, maka bisa dipastikan dia keluar dari Islam. Iya, betul. Lama-lama bisa mengkafirkan, memurtadkan. Jadi dengan alasan seperti itu, dasar seperti itu, dan dengan pegangan prinsip seperti itu, lalu mengkafirkan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penjaga alam di manapun berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Baik, teman-teman sekalian, barusan kita sudah simak ya cuplikan video dari salah satu YouTube namanya Benteng Akidah ya, saya sebutkan aja. Saya juga nggak tahu ini nama orang yang pakai serba putih-putih itu dan pakai sorban putih itu siapa, saya juga nggak kenal dan saya juga nggak mau tahu gitu ya. Saya itu kaget gitu ya, kenapa ada orang-orang yang mempunyai hati mulia ya, mengorbankan segalanya untuk membongkar praktek-praktek penipuan, yaitu pengobatan berkedok agama. Kenapa orang-orang yang merasa dirinya itu paham agama, yang katanya membentengi akidah, malah menyudutkan atau memojokkan atau bahkan mengatakan sesat orang seperti Bro Marcel, seperti pesulap merah. Ya mohon maaf ya, memang pengetahuan agama saya mungkin jauh dibandingkan orang yang bersorban tadi ya, yang sangat lantangnya ya, dan benar-benar tawakan Bro Marcel. Yang bikin saya tidak habis pikir, oke lah, perkataan Bro Marcel itu
salah pengartian, yaitu kalimat ya. Kalimat arti yang diucapkan oleh Bro Marcel itu mungkin menurut pendapat Anda, hei orang yang bersorban, pakai putih-putih, salah ya mungkin ya. Itu kan hanya kata-kata, hanya arti. Itu bisa kita diskusikan, kita ngobrol ya. Tapi coba Anda melihat si Udin ya, buka padepokan segitu besar, mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan halusinasi, sihir, ya, pengobatan dengan trik sulap. Anda nonton tidak? Ada orang perutnya besar, ya, datang ke tempatnya Udin, cuma dibohongin pengobatan dengan trik sulap. Kemudian dia menggunakan salawat-salawat untuk memuluskan ya trik sulapnya agar orang percaya bahwa itu adalah kekuatan dari Allah. Anda nggak lihat itu? Hah? Anda harusnya marah karena hal itu. Bukan hanya marah karena perkataan Bro Marcel, arti kalimat yang diucapkan Bro Marcel. Kalau Anda punya rasa sensitif dengan orang di balik Bro Marcel, jangan Anda sudutkan Bro Marcel. Jangan Anda sudutkan pesulap merah. Saya terang-terangan memang mendukung beliau karena dia benar. Ya. Dia membongkar praktek penipuan pengobatan berkedok agama itu, dia benar, lebih mulia menurut saya. Anda kenapa membahas Bro Marcel? Aneh. Ya. Kalau Anda punya rasa sensitif, ya, punya permasalahan dengan orang-orang di balik Bro Marcel, silakan Anda selesaikan. Jangan Anda lari ke Bro Marcel karena Bro Marcel dekat dengan mungkin orang-orang yang Anda merasa benci, tidak sepemahaman dengan Anda. Saya kaget lihat video Anda, aneh saya. Saya ini masih punya keyakinan, saya ini Muslim ya. Kalau hanya arti kalimat saja, kemudian kita benarkan, ya, orang ceramah aja sering salah kalimatnya. Orang ceramah ya, di depan kita tuh kadang suka kalimatnya, ayat-ayatnya juga suka kepleset, ya kita benerin. Katanya Anda, menurut Anda Bro Marcel itu merusak akidah. Apa yang merusaknya? Hanya kalimat yang salah. Itu bisa kita perbaiki. Contohnya kalau saya sholat ya di masjid, setelah baca Al-Fatihah ada surat-surat lain yang dibaca. Terkadang ada yang kepleset salah, dibenarkan kok oleh makmumnya yang di belakang. Gak ada masalah. Ya. Yang saya tidak habis pikir itu kenapa Anda menyudutkan Bro Marcel yang jelas-jelas membongkar praktek pengobatan trik sulap, pengobatan palsu, membohongi orang. Orang sakit, orang berharap sembuh dibohongin. Ya. Mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan agama tapi dibumbu-bumbui dengan trik-trik sulap. Ya. Dibohongin arti-arti ayat yang dirubah-ubah oleh Mas Udin. Anda nggak menyoroti itu? Hei, orang yang berpakai sorban putih-putih. Saya jadi bingung. Saya memang bukan siapa-siapa ya. Saya memang jauh. Ya, mungkin Anda lebih pintar dalam pemahaman agama. Tapi saya melihat hal ini aja. Melihat video Anda, saya bisa ukur nih kemampuan Anda bisa saya ukur. Gitu. Anda punya masalah dengan teman-teman Marcel dan sebagainya, ya monggo diselesaikan, jangan bawa-bawa Bro Marcel. Ya, saya mohon maaf ini ya, mungkin memang ada orang yang sangat-sangat hebat dalam agama, kemudian saya tidak nyampe dengan pikiran Anda. Yang katanya Anda juga mematikan kolom komentar, ya karena masyarakat sudah bisa melihat kenyataannya. Bro, ya, sorry nih. Anda bisa ngeritik orang, saya juga mau ngeritik Anda, boleh dong. Ya, saya dukun nih, profesi saya dukun. Ya, dukun yang sebenarnya dukun ya. Yang tidak mau mengajak orang-orang untuk berbuat yang tidak baik dan keluar dari keyakinan agama. Saya dukun. Saya ingin mengkritik Anda. Entah Anda siapa, ustadz lah, apalah ya. Saya ingin memberikan masukan, Anda tuh salah menyoroti orang. Bro,
Anda mematikan kolom komentar bukan karena nggak nyambung, tapi karena Anda yang nggak nyambung dengan kita-kita nih. Mungkin Anda terlalu pintar, wah, IQ-nya terlalu tinggi dalam pemahaman agama. Jadi kita nggak nyampe mungkin ya. Tapi kalau menurut saya, masyarakat sudah paham dengan apa yang dilakukan Bro Marcel. Paham. Nggak perlu belibet-belibet Anda putar-putar kemana-mana masalah arti dari syahadat. Ya, saya kaget saya lihat video itu, aneh itu orang. Saya aja loh dukun nih ya. Saya mendukung Bro Marcel kok. Karena saya tidak mendukung hal-hal yang kaitannya dengan penipuan, dengan pembodohan, dengan pembohongan. Ya, ngobatin orang yang ngobatin orang aja. Dengan doa, dengan air, dengan obat-obatan, dengan ramuan. Itu dukun. Tapi ini ada ya, oknum ya, Mas Udin melakukan praktek pengobatan, merasa dirinya ulama, merasa dirinya gus, tapi pengobatannya itu jauh dari syariat agama Islam, jauh menurut saya. Hanya kayak di modifikasi gitu, salawat tapi ada minyak-minyak ya, ada jual jimat, jual tasbih karomah, bisa melindungi diri dan sebagainya. Itu kan semuanya hal-hal yang kaitannya dengan dekat sekali dengan musyrik. Kenapa nggak Anda soroti itu? Itu kan merusak akidah. Kenapa yang Anda soroti Bro Marcel sangat begitu kuat? Ada apa? Saya tanya-tanya dengan Anda. Ya, udahlah. jangan membingungkan masyarakat dengan Anda memakai nama channel Benteng Akidah, dengan Anda memakai sorban dan sebagainya. Masyarakat kita lebih pintar sekarang. Masyarakat kita lebih pandai, lebih cerdas. Ya, saya yakin itu. Jadi, kalau Anda punya masalah dengan orang-orang di balik Bro Marcel, selesaikan. Ya. Dan Anda jangan usik-usik orang-orang yang membongkar ya, memberantas pembodohan publik ya, pengobatan, trik sulap, membodohi masyarakat, membohongi masyarakat. Itu lebih kejam ya, itu lebih laknat dibandingkan hanya salah arti dari syahadat yang Anda maksud. Ya, mohon maaf. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan kita selalu tetap terus mengawal kasus ini ya, agar semua mendapatkan keadilan. Pokoknya harus ada yang bertanggung jawab berkaitan dengan pembohongan publik ya, pengobatan trik sulap yang merugikan banyak orang. Harus ada keadilan, harus kita kawal terus, dan semoga teman-teman sekalian juga dapat berpikir cerdas juga, hati-hati ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.